Komunikasi Upward dilakukan dengan cara karyawan atau bawahan mengirimkan pesan kepada atasannya dengan fungsi menyampaikan pesan informasi tentang pekerjaan atau tugas yang telah dilaksanakan. Persoalan-persoalan pekerjaan atau tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan, saran-saran perbaikan dari bawahan, serta keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaan. Berikut adalah contoh dari komunikasi Upward. Selamat siang Bu, kenalkan kami dari Divisi Humas. Kita mau menjelaskan progres terkait proyek kita, proyek event musik yang akan kita jalanin yang sedang ongoing. Mungkin aku bisa ngasih tahu progres aku dulu kali ya. Pertama, di sini aku ada konten ya Bu ya, konten yang sudah kita susun, sudah kita buat, sudah ada plannya, udah setengah jalan juga, udah kita jalanin, habis itu udah terblow up juga. Terus saat ini tim humas kita yang lain juga lagi mau mencari talent supaya acara kita lebih bisa blow up lagi gitu Bu. Terus untuk copywriter sendiri udah lumayan, udah bagus, sudah berjalan dengan lancar juga sesuai dengan plan awal. Itu sih Bu dari kami, dari beberapa poin yang saya sedang mau jelaskan. Oh gitu ya, kalau misalkan buat feedbacknya, engagement dari audiensnya gimana? Udah cukup naik, progresnya udah bagus? Ya karena kita juga kontennya juga kita mengikuti tren yang sedang berjalan saat ini, terus kita juga berusaha mencari talent tuh yang lagi yang lagi ngetop lah di era saat ini gitu. Jadi perkembangannya tuh cukup naik dari segi followers, mungkin nanti Anda bisa menjelaskan. Tapi sejauh ini engagementnya tuh udah lumayan sih, mungkin Anda bisa lebih menjelaskan. Baik Bu, saya izin melanjutkan. Jadi dari data statistik yang udah kita lakukan survei, banyak banget generasi muda yang lagi tertarik di genre pop. Jadi mungkin nanti kita bakal memperbanyak kayak talent-talent yang mengarungi genre tersebut. Itu sih, mulai dari followersnya juga, ini udah kita perhatikan ya, dari minggu ke minggu kenaikannya cukup signifikan. Karena kebetulan feeds yang kita post di Instagram juga menarik perhatian masyarakat, terkhususnya pada generasi milenial. Sesuai dengan yang lagi tren saat ini lah. Kita juga mengikuti konten-konten yang masuk ke dalam target kita. Oh ya bagus sih kalau gitu. Ngomong-ngomong, aku boleh lihat nggak ya kayak engagementnya, terus dari caption dan feeds-nya, copywriting-nya semua? Ini udah ada. Iya Bu, boleh. Ini buat kontennya, copywriting-nya sih udah bagus ya, udah menarik. Cuman desainnya ini loh, kayak misalkan kan kita festival ya, kalau menurut aku sih ini kayak sedikit kurang rame, bisa dibikin kayak lebih meriah aja sih sedikit gitu. Oh ya, terus buat progres yang lainnya gimana? Ada hambatan? Baik Ibu, jadi sebenarnya hambatannya itu lebih ke talentnya sih Bu. Jadi ada beberapa yang kayak misalnya nih waktu talentnya kadang nggak sesuai dengan apa yang udah kita rencanakan kayaknya. Terus ada beberapa yang lain juga. Iya, kadang juga di hari H ternyata tiba-tiba cancel mendadak gitu sih Bu. Kita paling tuh talentnya sih Bu, sama nyamain waktu sama talent, habis itu nyamain waktu sama kitanya gitu. Cuman ya gimana ya, padahal itu udah sebisa mungkin buat ngatur waktu serapi mungkin, tapi ternyata kadang talent tuh nggak sesuai gitu, udah fix tanggal segini tapi ternyata mereka cancel, atau mungkin atau mereka nggak bisa gitu. Iya, dan ada beberapa talent yang udah kita targetin kan Bu, sesuai dengan tren yang lagi berlangsung. Tapi mulai dari manajer talent tersebut juga masih susah di reach out, jadi dihubungin masih Susah, ya itu sih. Oh gitu ya, kalau gitu kalau dari saran aku sih, kalau masalah talent gitu harusnya sih kalian di janjiannya tuh dari jauh-jauh hari. Soalnya kalau misalkan kayak mepet cuma 1 minggu atau 2 minggu, kan talent juga punya kesibukan lain, jadi siapa tahu kan bisa bentrok. Jadi kalau bisa sih, kalau menurut aku ya, kayak sebulan atau 2 bulan sebelum sih kalian harus bikin jadwal. Banyak ya atas waktunya dan sarannya juga. Semoga sih dari divisi humas ini bisa terus
memberikan progres yang positif ke depannya dan bisa memberikan feedback yang bagus untuk acara kita gitu. Dan semoga kedepannya bisa lebih lancar lagi sih Bu. Karena kami akan mengembangkan sesuai apa yang Ibu representasikan. Terima kasih ya Bu. Iya, gitu ya. Terima kasih Bu. Komunikasi downward merupakan pengiriman pesan dari manajer atau atasan kepada karyawan atau bawahannya dengan fungsi pemberian atau penyimpanan instruksi kerja, penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan, dan yang ketiga, penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, dan yang terakhir, pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Berikut adalah contoh dari komunikasi downward. Halo semuanya, makasih banget ya udah nyempetin buat datang ke sini. Sebelumnya saya mau apresiasi dulu atas kerja keras kalian dalam beberapa minggu terakhir. Emang nggak mudah sih buat kita semua buat menjalani ini. Di sini ada beberapa catatan dari saya buat terutama divisi LO ya. Yang pertama nih, saya notice banget kerjasama antar tim kalian tuh masih kurang banget. Kayak misalnya nih ada gestar satu yang harusnya standby tapi malah nggak ada yang jagain gestarnya. Terus di sini tuh banyak banget yang out of handle karena timnya tuh pada double officer. Jadi di sini saya masih lihat banyak banget salahnya. Dan yang ketiga, tadi tuh ada dari official, dia tuh ngadu ke saya. Karena pihak panitia dia request minta sesuatu ke tim LO, tapi itu nggak ada yang ngejalanin. Sebelumnya mungkin ada tanggapan nggak dari pihak LO atas dari kejadian-kejadian itu? Iya Bu, saya mewakili divisi LO. Emang di pertengahan show tim kita mulai chaos banget. Jadi emang awalnya tujuannya tim kita itu mau saling membackup, cuman jatuhnya malah double officer, jadi yang lainnya malah nggak ke-handle. Terus untuk yang request dari official guest star itu termasuk kelalaian kita Bu. Jadi karena anggota saya semuanya udah pada double officer, jadi itu nggak ke-handle sama kita. Oke, thank you buat tanggapannya. Ini buat jadi catatan dari kita aja sih. Semoga nanti di next event kita bakal lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Komunikasi horizontal berlangsung di antara para karyawan atau bagian yang memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi mengkoordinasi tugas, mengupayakan pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya menyelesaikan konflik, serta membina hubungan melalui kegiatan bersama. Berikut adalah contoh dari komunikasi horizontal. Jel, gimana kan besoknya udah hari H gitu kan, terus gimana ya butuh bantuan gak nih kita dari humas? Ya kan kita dari LO emang anggotanya dikit ya. Humas kalau misalkan emang ada udah nggak ngapa-ngapain, gue harap kalian ngebantu LO sih, soalnya kita kan kurang orang juga, takutnya malah nggak ke-handle. Jadi dari LO-nya sendiri kita ngatur gestar buat humas nge-backup aja, jadi ngurus VIP. Oh, kita ngurus tamu-tamu VIP aja kali ya, yang bakal datang nanti. Iya ya, nanti jadi LO udah fokus sama gestar, nanti paling kita dari humas kayak koordinasinya aja ya kan. Iya, biar Komunikasi sih. komunikasi ya benar. Karena kan nanti pasti agak lumayan besar acaranya kan, itu bakal cuma sih. Paling nanti kita ini sih kasih tahu aja alurnya gimana. VIP tuh Yang jalan penting saling koordinasi kayak Iya ya. Oke, begitu aja.